Fans Madrid udah gak berani muncul, Ji. Ya. Gini gue bilang, namanya fans itu pada akhirnya dia akan ngelihat klubnya, dia nggak peduli pemainnya siapa selama klubnya menang. Selesai bagi fans. Awal-awal mungkin, ya gue bilang selama dia mungkin 3-4 hari sampai bajunya habis aja kan. Ya. Permasalahannya tapi tetap buat gua separah-parah yang Mbappe ya masalahnya jangan Ancelotti lah. Masalahnya jangan Ancelotti. Tetap pelatih buat gua nggak cocok. Real Madrid sign in Mbappe is a big terrible mistake. Selengkapnya kita bahasanya di obrolan bola anak rental. Panjang dan berlebihan. Dua kata yang cukup menggambarkan. Mbappe kan berlebihan juga pemainnya, overrated. Betul. Sekarang kita big joke ini. Big joke. Tapi kalau ada baca di sini nih, kasih dia kesempatan. Fans Madrid udah gak berani muncul, Ji. Ya, ini kalau mulai maca nih, kasih. Ya dia menyesuaikan environment dulu dong. Kasih 3 match belum. Ini belum akhir musim. Takal ini. Kylian Mbappe lagi jadi topik hangat lagi setelah kekalahan Real Madrid melawan Liverpool. Tapi lebih dari itu, kita mau bahas. Jadi ada yang bikin thread di Twitter. Nama akunnya itu RMA Smith Ayo. Gue nggak tahu nih orang mana nih, orang Indonesia. Jadi dia ngejabarin poin-poin kehancuran Mbappe di Real Madrid. Spesifik dia bahas sampai ada beserta video dan fotonya nih. Kita berangkat ke poin pertama dulu nih. Dia bilang kalau kasual atau fansnya tuh Madrid sebenarnya nggak ada yang pengen Mbappe, cuman ego Perez aja. Lu setuju nggak? No. Setuju lah. Biar ngasih lihat powernya si Perez. Ini gue datengin pemain paling mahal di dunia gitu. Paling jago nggak juga sih. Sebelum itu kan enggak juga sih sebenarnya. Enggak juga sih. Apa yang gua harapin di Liga Prancis? Iya sih, susah juga. Musa Altamari pemain Jordan aja jago di Liga Prancis. Tahu sih. Main di mana itu nih? Montpellier. Jarang juga orangnya. Gua enggak tahu pronunciasi dia. Nah, itu dia. Montpellier. Jorok anjing itu. Montpellier, klubnya Giroud dulu. Betul. Lu setuju tuh? Kalau dibilang fans yang nggak mau, bullshit juga sih. Pasukan putih-putih itu kan, pasti bab ini sekarang cuma ngomongnya kayak gini. Sekarang karena udah ngelihat di lapangan aja kok, anjing juga. Gini gue bilang namanya fans itu pada akhirnya dia akan ngelihat klubnya, dia nggak peduli pemainnya siapa selama klubnya menang. Selesai bagi fans. Awal-awal mungkin, ya gue bilang selama dia mungkin 3-4 hari sampai bajunya habis aja kan. Ya, euforianya habis jualan ya. Ya kita ngeliat dari permainan, oke, debut golin, fans masih woi segala macam. Makin kesini kok makin ragu ya, makin kesini udah fans udah mulai jenuh lah. Tengah juga fans. Anjing lu ngapain lu datang ngerusak aja lu, mendingan Bellingham di depan segala macam. Jadi buat gue sih ya faktor Perez juga, egonya Perez udah pastilah ya kan. Dia pengen Mbappe, pengen menunjukkan ini kita klub yang kalau lu mau lu datang tapi nggak ada kesempatan kedua dan lain-lain ya, kayak TA aja, TA kontraknya habis nggak mau perpanjang. Ya kalau Madrid kayak gini sih gue nggak kaget kalau TA mikir 2 kali 3 kali ya ke Madrid, buat ke Madrid gitu, apalagi Liverpool lagi bagus kan. Jadi ya buat gue sih permasalahannya tapi tetap buat gue separah-parah yang Mbappe ya masalahnya jangan Ancelotti lah. Masalahnya jangan Ancelotti, pelatih buat gue nggak cocok aja sih. Ada urusan pelatihnya salah pasti. Bukan pemain yang dibutuhkan dengan sistem Ancelotti ya kalau yang gue lihat ya. Jangan Ancelotti nggak paham itu menurut gue. Iya sih. Ini pemain lari kenceng nih, taruh depan jalan gitu pikiran. Ya udah counter attack. Iya. Counter attack. Kalau kata fans Madrid, kalau tahu gini mending Jose lu. Jose lu kemana-mana? Iya. Tahu gini mending Jose lu. Poinnya itu adalah si akun ini bilang kalau Mbappe itu nggak sebagus yang diberitain media, no.
di PSG juga gitu. Ternyata selama di PSG dia besar karena media. Tapi enggak lah. Itu enggak. Mbappe jago banget. Ada masanya. Ini kita lihat Piala Dunia 2018. Enggak, di 2018 udah pasti jago, dia juara. Yang terakhir yang hat-trick 2022. di final, lu lihat lah Mbappe lah kurang jago apa, kita Orang gendong apa? kita sadar lah Mbappe sejago itu, tapi kan permasalahannya apakah dia bisa konsisten musim per musimnya. Sebelum dia pindah ke Real Madrid juga dia memang masih bagus, tapi kan performanya udah nggak secemerlang. Mulai menurun lah dia. Udah mulai menurun juga. Dengan umur 26 tahun agak susah buat berkembang kalau etos kerjanya nggak bener-bener naik 1000%, gitu. Lu setuju no soal media ini? Dibesar-besarkan media tapi dia sebenarnya pemain biasa aja. Ya kalau gue bandingin mungkin Mbappe kalau di NBA kayak James Harden aja. James Harden Jago tapi males, nggak bisa main tim ya, nggak bisa main tim, pengen one man show ya, kayak gitulah gue ngeliat Mbappe sih dari dulu sih. mendingan Stephen Curry berarti. Lebih ke Kawhi Leonard sih juga. Leonard Pamako. Itu papaku. Kok skru banget Arema dulu. Sama ini siapa? Persija masih gondrong dia. Iya, di Arema juga masih buntut. Sama ini. Apa? Alparigi. Arema. Don Alparigi. Doan Alparigi tandemnya. Beni Wahyudi. Gue ngeliat itu sih ya mungkin di PSG terlalu dimanja, gara-gara terlalu dimanja terus pindah ke Madrid. Prince soalnya kan. Iya, dianggap pangeran udah. Sorry, ada pesan dari ojek. Kalau iklan. Sebentar guys. Gimana tadi? Ya gue ngeliat itu sih gara-gara di PSG dimanja dan di Madrid kan ya semuanya bintang. Iya. Gue ngerasa mulai ketutup aja sih Mbappe di Madrid. Berarti sinarnya nggak benar-benar besar sebenarnya. Ya besar tapi nggak banget gitu ya. Dan gue ngeliat di Madrid ya ada dua matahari, Vini sama Mbappe. Bahkan Bellingham pun sambil peran itu sebenarnya. Gue sih yang gue menyayangkan Bellingham sebenarnya. Perannya ketutup gitu. Jadi terbatas lah Bellingham gitu, sayang gitu pemain dengan kualitas seperti ini dengan postur dan Kemampuan false-nya dia, strengthness sekuat itu ya, visi juga punya. Ini pemain bintang lah, udah. Jadi sekarang nomor 1 di Inggris lah, harus diakui lah. Saya sekelas sama-sama sama Bukayo Saka lah. Iya. Ya kan di Inggris tuh dia kedua. Tapi buat gue karena kedatangan Mbappe dan Vinicius di depan tuh habis sudah. Di tengah juga bingung karena di depannya udah. Ini masalahnya si dua pemain ini kan nggak mau turun gitu loh. Sementara Bellingham naik turun tuh. Jadi bukan dia banget loh. Bukan gayanya dia banget. Tapi berarti bener dong. Bellingham ini menurun karena kehadiran Mbappe, apa bukan karena emang dianya aja yang inkonsisten? Secara apa? Kalau secara cetak gol, secara kontribusi statistik gol, assist menurun karena Mbappe dan Vinicius di depan perannya udah habis. Tapi kalau overall determinasi dia masih bagus kok. Masih tetap seperti dulu ya. Masih di Inggris aja masih bagus kok dia. Iya, jadi buat gua sayang gitu Bellingham kalau memang tapi dia kayaknya cinta juga sama Madrid ya. Jadi ya maksud gue ya balik lagi lah pelatih lah, kalau udah kayak gini gimana caranya ngasih peran yang pas sama pemain-pemain, apalagi pemain bintang itu kan harus dengan treatment khusus ya. Nggak bisa lu sembarangan, maksudnya ini udah the next level. Kayaknya Madrid kembali lagi ke Los Galacticos ya kayaknya ya. Iya. Dengan zaman 2003 yang gagal itu ya. Iya. Dan 2000 berapa yang Mourinho tuh? 2011 ya. Iya mulai kembali lagi. Karena kalau dibilang pemain bintang, bahkan Valverde itu one of the best menurut gue di dunia ya. Setuju. Itu kalau dibilang Valverde juga pemain bintang sebenarnya. Mahal juga bib. Itu kan maksudku ya Rudiger, Van Dijk yang bilang ya kak, ngapain Real Madrid perlu back, dia punya Rudiger gitu ya kan, kiper Courtois gitu. Jadi kalau dibilang pemain kita ya mayoritas timnya hampir seluruhnya. Iya. Terus permasalahan selanjutnya dari Mbappe ini masalah ego. Ini udah sering banget kita bahas. Dari zaman masih di rental bahkan loh. Kita menyebut dia adalah bos kecil. Bos kecil yang punya hak besar. itu. Ini lu gimana lihat ego Mbappe di Madrid ini sebenarnya masih kelihatan gak sih egonya atau udah mulai melunak karena banyak bintang? Ya mulai melunak pasti ya. Dia sadar diri dengan lingkungan sekitarnya ya. Tetap aja sih bawaan itu dia pangeran. Iya. Paris itu di macam manja ya. Nasir itu. Dan ngaruh juga sih pasti. Dia ngerasa bintang dan dia pengen jadi
matahari satu-satunya di Madrid, ya kelihatan permainannya, egonya dia di depan terus nggak mau turun. Dan gue lihat sih yang paling ini sih nggak mau ngubah gaya main dia. Iya. Paling parah sih bener. Cari dari cara apa? Cara dia gaya bermain nggak mau apa? Ini murni disuruh Ancelotti apa memang dari pribadi dia dulu ngeliatnya? Menurut gua Ancelotti Bebasin. ngebebasin pastilah. Kayaknya gue tipikal pelatih yang kayak gitu soalnya. Ya. Ancelotti tipe yang kayak gitu, yang di depan udah silakan lu berkreasi, yang penting kombinasinya orangnya ini. Lu sisanya ya lu reaktif lah di lapangan. Dan nggak bisa ternyata Mbappe ya nggak ada kontribusi, ngepres nggak mau, mundur. Itu loh permasalahannya, mundur. Dan apalagi kalau sama Vinicius itu kan nggak jelas positioningnya, dua-dua tuh nyaman di kiri dan Ancelotti nggak punya posisi atau solusi buat ini gitu loh. Kalau kita konteksnya beda, waktu itu kan rumor kenceng juga ke Liverpool, kita berandai-andai Mbappe ke Liverpool main kayak gini, nggak usah sampai game sekarang 3-4 game main kayak gini. Kemarin slot ditantangin, nggak ada yang kaget orang. Gakpo inti loh. Ya Luis Diaz kurang bagus apa? Gakpo lebih masuk sistem, pada Luis Diaz lebih bisa cetak gol, insting gol lebih tinggi, dicadangin Luis. Cuek aja deh si Arne Slot. Iya. Maksud gua level Inggris tuh udah begitu gitu loh. Lu nggak perform, lu nggak main. Siapapun lu gitu. Jadi kalau dan pelatih ya, dan Ancelotti itu yang dikasih kepercayaan lagi. Menurut gua Bellingham juga udah muak feeling gua dengan penalti nggak gol segala macem, capek juga lah dia ngerasa kayak kok kerja gua ekstra musim ini tapi hasilnya nggak sesuai gitu. Valverde ditarik ke bek kanan ya kan. Iya benar lagi. Ya itu permasalahan yang balik lagi tim besar kok permasalahannya fundamental ya. karena satu Mbappe mengorbankan terlalu banyak hal sebenarnya. Bener kelihatan banget pengen memfasilitasi Mbappe gitu. Harusnya Mbappe-nya nggak adaptasi kan. Iya, seharusnya terbalik kan. Ini terbalik, semua ngikutin Mbappe. Golin situ ya. Itu balik lagi perihal ego. Berarti kan masih ada ego, cuman dipindah tempatkan aja ya ego Mbappe. Dan Madrid mencoba memfasilitasi Mbappe. Mbappe-nya nggak menunjukkan. Mulai muak juga pas di tim-tim rekan-rekan setimnya. Iya. Setuju soal poin ini. Terus selanjutnya si akun ini tuh bilang kalau di pertandingan terbesar Real Madrid di musim ini sejauh ini, dia punya kesempatan yang besar buat menunjukkan bahwa siapa dia sungguhnya di El Clasico konteksnya. Iya. Tapi dia justru malah 8 kali offside. Itu udah cukup menunjukkan dia siapa. Nunes aja kalah itu. Nunes kalah ya? Apakah Nunes aja kalah ya? Gue tuh baru apa namanya ya? Baru mengevaluasi mungkin, atau bukan mengevaluasi apa ya? Analisa lah. Gue baru menganalisa offside Mbappe bukan di El Clasico doang, kemarin beberapa kali offside gitu. Offside Mbappe di luar offside trap lawannya, ya kita taruh konteksnya yang paling dominan Barca gitu ya. Di luar Barca itu faktor besar salah satunya positioning dia. Positioning. Dia. Jadi dia selalu mulai lari sejajar dengan pemain terakhir lawan. Sementara speed dia jauh di atas rata-rata. Mau nggak mau, dia kan selalu unggul selangkah dua langkah ketika mulai dengan akselerasi yang sama gitu loh. Maksud gua, lu sekelas pemain dengan gaji triliunan, lu masa nggak bisa menganalisis diri lu kayak gitu? Logika dasar ya. Lu cuma perlu check out satu mundur 1-2 langkah, lu kalah 2 langkah di start, lu tetap menang. Dan itu justru momentum lu di situ. Ini dia selalu ngambil langkah sejajar sama Kubarsi lah, kemarin sejajar sama si Van Dijk. Van Dijk nggak punya speed tapi punya otak kan, simpel itu ya kan. Jadi buat gua murni selain offside trapnya lawan, positioning dia juga kacau sih. Ya, setuju. Karena kalau menurut gua pribadi yang bisa dinilai dari kesalahan positioning seorang pemain sepak bola itu ada 2. Antara IQ football lu nggak nyampe, sama lu males. Itu. Di mana posisi Mbappe lu menurut lu? Males sih. Sekarang kalau pinter ya pinter terus ya. Cerdas gitu ya. Males dulu berarti. Males. Yes. Tapi agen. Males nyari agen ya. Nggak mau touching sama orang profesional kan? Mayu dan kok tahu emaknya dulu ngurus beras, agen juga. Ya, agen gas. Sembako anjing, agen sembako. Tapi emang bener sih, maksudnya gue menilai Mbappe itu adalah salah satu yang terbaik di dunia. Tapi
bukan tanpa masalah di attitude ya. Attitude kan balik lagi akhirnya berpengaruh ke dalam lapangan. Ketika lu bermain terbiasa dilayani sedemikian rupa, lu jadi malas bergerak gitu. Dan ini yang terjadi di Madrid. Dan sayangnya di Madrid nggak semua pemain ngerasa Mbappe bintang mungkin ya, makanya banyak yang mereka merasa mereka juga bintang. Vinicius juga merasa ya gue bintangnya, Mbappe merasa gue, Bellingham merasa gue ya susah juga, kayak semua tabrakan. Semua bertabrakan. Tapi ya, lihat Mbappe lebih banyak jalannya daripada larinya. Itu udah nggak bisa tuh. Nggak bisa tuh. Karena udah tua. Dulu pas masih muda mah kemana-mana dia anjing. Ya karena dia Messi Ji, selesai kan udah artinya kata. Karena dia Messi udah gak ada. Jalan-jalan sekalinya duduk ditempel yang sama Robertson. Mbappe tersungkur sama Van Dijk. Mbappe tersungkur sampai B-boy begini. Kebalik, tapi itu disikut sih emang. Harusnya kartu kuning gitu juga sih. Kuning. Cuman ya memang udah layak lah Mbappe. Biar satu. Kepala satu Van Dijk. Ya terlepas apapun itu Mbappe memang harus diperbaiki lah kalau memang mau. Ya dia harus berubah gaya main lah. Harus berubah. Kalau enggak Mbappe jadi atlet lari aja lah. Iya. Iya ya, jadi atlet apa? Maraton ya. Gos. Kirtes halo masih larinya. Iya lagi. Enggak tapi Sekarang dia biasa di Liga ada yang pernah ngukur tuh Ji. Ya mungkin lah. Ya tergantung momentum juga sih. Kalau ya kalau kenceng mah Teres Puhiri udah kenceng. Kayak anti diri klub Thailand kira-kira masuk 4-3-3 kira-kira. Tapi poin selanjutnya yang disampaikan sama si Akun ini adalah tadi udah kita bahas juga. Habis. Technical issue. Kembali lagi setelah ada jeda pariwara force major ya, tadi ada kepentingan mendesak. Karena habis kita balik ke poin selanjutnya. Sambil dicas kayak manusia robot ini gue, penuh kabel badan gue. Poin di mana Mbappe itu mengganggu stabilitas tim, karena sebelum kehadiran Mbappe, Vinicius, Rodri dan Bellingham itu udah menjadi trio yang begitu nyaman gitu ya digadang-gadang. Ya Works juga. Jose Lu juga ada kan ketika musim itu mengganggu. Lu setuju no kalau dibilang kayak gitu? Ya karena kalau ya posisi natural Mbappe winger kiri kan. Dia mau di timnas mau di PSG juga nggak ada riwayatnya dia main striker tengah tuh. Iya. Nah, sedangkan di kiri Madrid udah pasti Vinicius kan. Dan menurut gue lebih work juga di sistemnya Ancelotti dan di permainannya La Liga lebih Vinicius timbang si Mbappe sih. Ya ibaratnya bentrokan sih posisinya kan. Sekarang mau geser Mbappe ke tengah, dia nggak mau turun, nggak mau jemput bola. Terus ke kiri Vinicius yang mau taruh mana? Kanan dia mati kalau menurut gua. Ya, Vinicius juga udah dicoba di tengah ya. Udah dicoba di tengah dan permasalahannya bagus Vinicius di tengah, tapi nggak sebagus dia di kiri. iya itu sayang masalahnya Potensi. masalahnya kalau Vinicius di tengah berkurang tapi Mbappe di kiri lonjakannya tinggi gak masalah, sementara Vinicius di tengah Mbappe di kiri, Viniciusnya berkurang Mbappe-nya sama aja, jadi mendingan Vinicius di kiri. Iya. Terus juga ada satu sisi yang bikin sedih ketika Rodrigo semakin terpinggirkan gitu. Itu kayak Underrated banget. the most underrated player menurut gue. So far Rodrigo juga tipikal team player juga yang nggak ngandelin individu juga kan. Itu dia mau mundur, mau defense. Jadi buat gua solusinya, salah satu solusi di kepala gue kalau gue punya Vinicius dan Mbappe, ya balik lagi taktikal udah. Bermain 4-4-2 taktikal ya. Mbappe misalnya dua di depan sama Bellingham, Mbappe striker kiri, Bellingham cover di kanan, Vinicius di winger kiri, Valverde di winger kanan. Permasalahannya Vinicius mau mundur nggak? Karena 4-4-2 nggak bisa, lini tengah kok kosong, double pivotnya pasti akan cover di tengah terus ya kan, wingbacknya harus disupport. Kalau di Inggris nggak masalah, winger pasti turun semua ya kan. Sementara ego sekelas Vinicius mau nggak dia turun terus ngasih trupas serangan balik ke Mbappe yang nunggu di depan? Jadi sama-sama bintang susah juga, makanya itu peran pelatih di situ. Ternyata pelatih sekelas Ancelotti juga masih mengalami masalah ya ketika dia bertumpukan dengan bintang kayak gini gitu ya. Iya, karena Ancelotti kan dibilang man manajemennya bagus kan, dia bisa ngontrol pemain segala macam. Nah permasalahannya di sini udah bukan kontrol pemain dan lain-lain, permasalahannya dia perlu taktik yang bisa memaksimalkan ini dua orang, bisa ngebunuh ego
superstar ini gitu loh. Sementara Ancelotti terlalu manjain mainnya menurut gua. Pendekatannya itu pendekatan memanjakan dari Ancelotti, dan itu masih jadi PR buat Ancelotti gitu. Gimana dia ke depannya bisa memoles tim ini dengan begitu banyaknya pemain bintang, 5-6 pemain yang ada di daftar 10 besar Ballon d'Or ini bekerja sebagai tim gitu ya, bukan as individu player gitu. Dan ini PR yang harus dituntaskan. Dari Madrid kan itu udah menunjukkan kalau itu itu kan udah sampling kan sebenarnya. Iya. Kalau Ballon d'Or tuh nggak valid. Ballon d'Or nggak valid. Iya, Ballon d'Or nggak valid. Lu punya 5-6 pemain hebat bukan berarti tim lu hebat. Iya lagi, benar lagi. Ya, nanti kan kita bakal melihat lagi gimana Ancelotti dan Real Madrid. Apakah mulai merangsak naik atau utamanya Mbappe semakin menurun dan memilih bergabung bersama Arsenal untuk ganti Martinelli? Bellingham ke Arsenal. Bellingham. Boleh. Rodri ke City kan. Rodrigo nggak apa-apa. Vinicius juga ke Arsenal. Vinicius Sama Bellingham. sama Carvajal. Sama Courtois. Cross balik dari pensiun. Ngapa lu? Gua tidur jam 12 malam. Ngapa? Kakek gua SBY. Bapak gue polisi. Oke, kalau gitu kita nanti bertemu lagi di obrolan episode selanjutnya, obrolan bola anak rental.